Wow, pemirsa tadi kita sudah saksikan bagaimanakah kemudian gelaran kegiatan yang berlangsung di Indonesia Arena, termasuk juga kita bersama-sama menyaksikan pidato yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dan juga yang ditunggu-tunggu pidato yang disampaikan oleh Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka. Bang Ege, Mas Hanggoro tentu meyakini bahwa tadi di luar prediksi kita semua ya pidato yang disampaikan oleh Gibran ya, termasuk melebihi harapan. Melebihi harapan, tadi sudah diprediksi, tapi ternyata melebihi harapan, termasuk tadi anak muda disinggung berkali-kali. Saya mencatat tadi Gibran Rakabuming Raka menyebut generasi muda sebanyak 5 hingga 6 kali tadi, Bang Ege. Ya, yang pertama seperti yang saya katakan tadi, ini melebihi harapan kan, karena kalau sekedar terima kasih atas kepercayaan nanti terserah rakyat sudah biasa. Nah, momen ini dijawab, dipergunakan oleh Gibran secara sangat baik. Tentunya dengan pengaturan bersama lah, tapi dipergunakan dengan sangat baik untuk paling tidak menurut saya 3 tujuan. Yang pertama tadi mencoba menyatakan, nah yang bagian awal ini sebetulnya masih ada tanda tanya ya. Bagian awal? Dia menggunakan kata saya, kemudian mengatakan, Pak Prabowo tenang saja, saya sudah ada di sini. Tenang saja Pak. Maksudnya apa itu? Apakah memang sempat ada dinamika di balik itu? Itu yang menarik bagi orang yang tidak tahu terlalu banyak kan, membayangkan oh jangan-jangan dia pada detik-detik terakhir bisa nggak ada di situ ya. Walaupun tentunya kalau ngikutin ada kekhawatiran itu dramaturginya dari awal sudah pasti akan ada di sana. Tapi paling tidak mungkin sekedar untuk membuat suasananya jadi tenang aja Pak, saya akhirnya ada di sini. Tapi itu juga sekaligus punya makna ganda dengan mengatakan karena saya ada di sini, Bapak yang ingin tegak lurus dengan Jokowi, kita akan kuat loh Pak untuk menang. Kurang lebih gitu ya yang ingin dikatakan. Nah yang kedua, betul gaya penyampaiannya jadi luar biasa. Kan nggak ada saya pikir satu orang pun di ruangan ini maupun sebagian besar pemirsa kita yakin bahwa dia akan mengeluarkan alat peraga itu ya. Betul, termasuk juga tadi Bang yang sempat disinggung juga. Gaya komunikasi yang dipakai oleh seorang Gibran Rakabuming Raka. Tadi kita saksikan bersama Prabowo Subianto dalam pidatonya, bahkan juga sempat menggandeng Gibran Rakabuming Raka menyebutkan dengan diksi kami, kita. Berbeda dengan Gibran Rakabuming Raka yang berkali-kali menggunakan diksi saya. Ya, ini itu nggak apa-apa karena ini adalah momen pertama saya itu, momen pertama dia itu loh. Sebagai Gibran kan dia baru pertama kali nih boleh berbicara sebagai cawapres yang saya katakan tadi, kenaikan dari wali kota, Pak Mas Wali disebutnya sekarang menjadi cawapres. Termasuk juga dalam menyampaikan program Bang, saya tambahkan. Oh iya, sayanya itu menurut saya itu lebih pada posisi, ini pertama kali panggung diberikan kepada dia. Nah, pelan-pelan mungkin akan berubah menjadi kami dan kita, tapi yang mau saya tekankan tadi sebagai hal kedua dan ketiga adalah hal yang kedua, sebetulnya kalau mau jujur ya, penampilan ini kan menarik dalam mengemasnya sambil kemudian membawa istri loh. Betul. Jadi khusus untuk kartu anak sehat tadi ya, itu yang dibawakan oleh istrinya gitu. Tapi poin saya yang ketiga, ini nggak beda dengan Pak Jokowi. Betul ya? Bermain dengan kartu ya? Iya, dengan kartu-kartu, bahkan semuanya ini kalau dirangkum cukup satu kartu. Cukup bawa satu tulisan kartu Jokowi sebetulnya. Dan itu juga, dan menarik juga dari berbagai kartu hilirisasi itu kan juga sama, yang di tengah-tengah. Kartu lansia, kemudian juga pencegahan stunting, hilirisasi industri, ekonomi hijau, energi hijau, ini semua kan juga kita sering dengar program-program Presiden Joko Widodo pemerintah saat ini kan. Jadi satu kartu Jokowi. Artinya cukup satu kartu Jokowi, udah semuanya ini ada. Saya nggak melihat dana abadi pesantren, sudah pernah disinggung oleh beberapa tokoh juga ya. Mungkin ini penekanan atau apakah ini betul-betul dianggap kepeloporan dari Gibran misalnya. Kemudian tadi kartu Indonesia Sehat Lansia ya. Apa? Kredit startup milenial. Oh iya, startup milenial itu tentunya menarik. Untuk mendukung kaum milenial, tapi kan sangat umum sebetulnya ya. Anda ngarepin gimana? Sejak dari Sandi sebetulnya sudah ada. Betul, tapi ini kemudian ditekankan kembali, ingin menunjukkan posisi Gibran merupakan posisi keterwakilan anak muda, generasi milenial. Nah, dalam hal itu dapat. Jadi yang mau saya katakan, sebagai seorang Gibran yang dianggap Anda levelnya wali kota pada pagi ini itu sudah mencoba
terangkat ya, Ya. untuk menjadi salah satu yang cukup dipertimbangkan dalam konteks calon wakil presiden. Menunjukkan positioning lah paling Ya, tidak ya. positioningnya naik lah begini. Walaupun yang disampaikan ini adalah hal-hal umum yang bisa diganti dengan kartu Jokowi saja satu. Ya. Tapi yang juga menarik adalah apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada awalnya. Capres disuruh duduk nih sama cawapres karena cawapresnya akan jalan untuk town hall meeting gitu ya. Itu Jadi kan dia datang. Mengapa tidak berdua ya Bang pada saat menyampaikan program? Oh enggak, ini memang panggung yang kan saya katakan tadi. Saya kalau Pak Prabowo enggak saya tunggu terlalu jauh karena sudah ada dan enggak beda loh dengan apa yang disampaikan di PSI itu ya tadi malam sebagai puncak ketika semua hadir Ya. kecuali Pak AHY ya. Nah tapi pada pagi ini lagi-lagi momentumnya dapat bahwa dia pelan-pelan menuju cawapres ditambah lagi dengan gaya town hall meetingnya yang membedakan dengan Pak Prabowo. Bawa istri segala, bawa istri itu juga penting. Istrinya juga anak muda soalnya kan. Nah, tetapi memang rasanya juga kita tidak pantas mengharap ada elaborasi panjang dari ini. Cuma yang belum terlihat itu adalah ini masuk akal nggak buat anak muda misalnya. Itu belum terlihat karena cenderung memberikan ada berapa? Saya mencatatnya ada 10 kali ya. Dengan 7 bocoran program tadi paling tidak ya. 7 ya, tapi kalau melihat ada ekonomi hijau, Ya. Digabung jadi satu tadi, energi hijau, mungkin digabung-gabung jadi 7 itu. Padahal dia bersama-sama dengan Pak Prabowo ini kan tentu nanti akan membuat sendiri ya visi kemudian nama-nama programnya yang jelas, tapi dia dapat momentumnya, dia dapat cara berkomunikasinya, dia dapat suasananya, dia dapat lucunya, dia dapat. Betul. Ada gemoy juga di situ barangkali. Tapi yang kita belum lihat adalah perbedaan dia dengan Pak Jokowi ini nggak berbeda rasanya. Tapi paling tidak Masih gaya sama. komunikasi Gibran Dapat, ya. jauh berbeda dibandingkan dengan biasanya. Oh iya, ini jauh berbeda dengan biasanya, sudah ada peningkatan dan berarti pantas diperhitungkan juga nanti dalam debat. Walaupun ini kan sendiri. Monolog ini sebetulnya ya, pidato gitu. Dalam debat tentu akan bersaut-sautan. Itu tadi pesan saya. Mas Anggoro. Inilah mudahnya, enaknya begitu kalau mereka mendaftar belakangan. Sehingga bisa mampu mengisi ruang-ruang yang belum ada sebelumnya. Dia bisa memberikan diferensiasi dibandingkan dengan cawapres sebelumnya, yang pertama. Yang kedua, diksi bahwa saya akan membawa program ini menunjukkan bahwa memang ini orisinalnya Gibran. Gibran tampil sebagai bukan hanya sebagai komplementer saja gitu, tapi dia memang seyogianya cawapres memberikan nutrisi yang lebih bagi pasangan ini. Dan pesan maha pentingnya adalah bahwa dua hal. Yang pertama, capres-cawapres ini berusaha mengkapitalisasi sukses story-nya Jokowi lebih awal dibandingkan yang lainnya. Betul, nampak, dan itu coroknya besar. Itu hampir sama seperti Pak Jokowi kan kalau pidato ya, isinya. Iya, tapi dalam konteks elektoral ini besar ceruknya, disadari betul. Yang kedua soal milenial tadi, milenial zilenial itu 48%, sehingga apa yang dia sampaikan mengambil ceruk yang besar dan itu memang potensinya Gibran di sana. Ya, satu sisi sukses story Jokowi, sisi yang lain generasi yang muda dekat dengan Gibran. Tadi nampak tidak kemudian berbagai program yang dihadirkan, bocoran-bocoran program dari pasangan Prabowo Gibran ini tentu di luar prediksi kita semua. Apa sih yang ingin ditunjukkan begitu oleh seorang Gibran pada penampilan pertamanya kali ini? Yang pertama, dia ingin berusaha semaksimal mungkin ya untuk menghadapi isu dinasti politik dengan narasi-narasi negatif lah ya. Dengan menunjukkan bahwa saya mampu. Saya bukan sebagai pelengkap, saya bukan hanya wali kota kalibernya, tetapi saya kalibernya udah level nasional. Saya bisa menghadirkan program yang di luar dugaan publik. Ini pesan ini yang ingin kuat disampaikan oleh Gibran. Dan dengan gayanya dia yang santai namun tegas, ini sangat tidak jauh dari Prabowo soal ketegasan, tapi santainya bisa mendekati generasi milenial zilenial. Nah, gaya-gaya inilah yang lebih mudah sebenarnya diterjemahkan daripada kartu-kartu. Yang tersirat inilah yang paling gampang Tadi sebetulnya itu kalau saya lihat dari suasananya, kartunya lebih banyak lagi loh itu. Cuma itu saja yang terpakai karena kan ada satu asisten yang nyiapkan. Karena namanya bocoran, belum semuanya. Belum semua nanti. Tapi memang ini kan masih Mas Anggoro coba lihat di
kartu-kartunya berjajar dikeluarkan gitu, nggak sempat dielaborasi. Rakyat kan dengan lebih gampang mengingat Caimin itu menjanjikan ibu hamil itu 6 juta. Ya, ada di kepala orang sehingga ada kemudian meme yang memperlihatkan banyak laki-laki juga hamil dan sebagainya. Sementara Ganjar misalnya menyampaikan bahwa dia membayangkan gaji guru itu pelan-pelan naik sampai 30 juta. Jadi ada nih angka-angka. Startup ini berapa kan kita belum dengar misalnya. Tapi lebih pada menyusun atau menampilkan kartu-kartu tadi gitu. Jadi stok kartu ternyata Kalau kata Gibran banyak. tenang saja Bang Ege, masih Saya bocoran. sudah enggak, ini masih bocoran dan saya sudah ada di sini gitu ya tadi katanya. Waktunya kan pasti terbatas. Jadi memori publik kan pendek seperti Bang Ege bilang sampaikan. Jadi semakin sedikit tetapi itu mengena itu akan lebih efektif. Tapi pertanyaannya begini, apa yang tadi kemudian ditunjukkan, ditampilkan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka dari segi gaya komunikasi, dari segi step X gitu ya, kemudian juga dari segi menggunakan berbagai alat bantu dan lain-lain. Ini ngena nggak di anak muda? Saya kira ngena ya. Yang pertama dia sudah memiliki diferensiasi, itu yang paling penting ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu gitu ya, akan paling mudah mengingat itu warna yang berbeda. Nah, Gibran hari ini menunjukkan warna yang berbeda. Ini poin pentingnya. Cuma apakah nanti bisa ditelan mayoritas milenial ya? Kita lihat kepada bagaimana Gibran meyakinkannya. Kalau saya nggak bisa langsung jawab, penyasaran anak muda. karena saya nggak bisa langsung jawab karena saya bukan anak muda yang ditempa oleh itu. Tapi saya ingin mengatakan ini awal yang baik bagi dia, ditambah dengan ini memang kesempatan untuk menunjukkan dia berbeda dari bukan hanya dari apa yang disampaikan dan gaya yang diambil oleh Pak Prabowo, berbeda dengan semua cawapres lain. Karena justru ada usia muda yang dicoba sekarang ya. Itulah keuntungan berada di posisi di hari-hari terakhir ya? Di hari-hari terakhir sudah bisa melihat yang lain seperti apa dan ini dipersiapkan dengan sangat baik. Waktunya memang pendek, cuma memang menurut saya tadi untung kartunya nggak semua dikeluarin ini. Ini aja menurut saya sudah cukup banyak dan kan beberapa tidak tereksplor kan. Misalnya apa nih yang ekonomi hijau. Energi hijau apa coba? Kan nggak sempat untuk sampai ke sana gitu ya dengan kartu-kartu tadi. Gitu. Iya, termasuk juga nanti pasti akan ada pengujian juga seberapa efektif penggunaan kartu-kartu ini ya. Beberapa nggak gampang loh. Misalnya kartu Indonesia Sehat Lansia. Itu lansia kita mau kita apakan? Apakah diasramakan ataukah ada kunjungan berkala? Apakah dibangun komunitas-komunitasnya di tiap-tiap RT dan RW? Startup milenial misalnya, itu kan sesuatu yang menarik. Ada angkanya nggak misalnya? Tapi ini suatu awal yang baik dan maksud saya para cawapres yang mau berdebat dengan dia harus mulai memperhitungkan kejutan-kejutan. Karena orang kan suka mengimbangi kalau belum bisa menandingi dalam konteks isi ya dan kedalaman kejutan-kejutan tampak luar komunikasinya yang berhasil diperoleh pada pagi ini. Ya, dan kalau kita simak pemirsa di layar kaca Anda, ini saat ini baik itu pasangan Prabowo Gibran bersama dengan seluruh elit partai Koalisi Indonesia Maju sedang menuju ke Taman Suropati terlebih dahulu untuk kemudian menyapa para relawan, pendukung mereka yang telah berkumpul sejak pagi hari tadi. Entah nanti kita coba akan simak juga apa agenda yang akan dilaksanakan di sana, termasuk juga arak-arakan kirap budaya yang akan dilakukan oleh pasangan Prabowo Gibran, dimulai dari Taman Suropati menuju ke kantor KPU untuk segera mendaftarkan diri secara resmi sebagai pasangan Baca Pres dan juga Bacawa Pres Pilpres 2024. Kalau kita lihat memang nampak ramai sekali dan juga memang sudah ada permintaan maaf sebelumnya, maaf kalau bikin macet dengan berbagai kondisi yang ada pagi hari ini. Maaf karena kami paling ramai kurang lebih gitu. Menunjukkan itu ya dari sisi